Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu dan shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita dari Tuhan tetap menjadi bahagian semua kita yang terus mengingat hari yang Tuhan khususkan untuk kita bersekutu bersama di rumahnya yang kudus sebagai satu keluarga Allah. Kita ada di bulan Juni dengan tema besar keadilan, dan kita ada di minggu kedua bulan Juni. Dalam kebaktian ini dengan bacaan dan tema sebagaimana yang telah disiapkan sinode. Tema mingguannya jangan membedakan orang, dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 21, sebagaimana yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Ada satu kisah, suatu ketika saya bersama beberapa teman pendeta, karena ada sebuah acara besar, kami mendatangi seorang kepala desa. Karena ruang tamu kecil, kami cukup banyak orang, kami duduk di depan rumah, kursi diangkat, meja taruh di hadapan kami. Kepala desa menyodorkan sebungkus rokok kepada beberapa bapak majelis yang datang bersama kami. Kemudian mengawali percakapan, bapak desa tanya saya, "Mama siapa yang antar?" Karena beberapa kami dengan ojek. Saya bilang, "Pak yang antar, suami saya." Jadi saya tunjuk, ini suami saya. Lalu bapak desa serta merta ambil meja, taruh di depan suami dan taruh satu bungkus rokok. Yang tadinya itu ketika disodorkan, ojek-ojek itu dilewati. Saya tidak mau bicara oknum di sini, saya juga tidak menyinggung jabatan, tetapi saya mau bilang kepada kita semua di awal perenungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau jujur, inilah gambaran perlakuan kita kepada sesama kita. Jadi tidak saja yang saya ceritakan, tapi saya, bapak mama, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang perlakuan kita itu berbeda-beda. Kita taruh kriteria, kita taruh standar. Dia ada jabatan atau tidak? Dia ini secara ekonomi orang berada atau tidak berada? Dia ini keturunan dari mana? Dia ini keluarga siapa? Dia ini orang baik kok tidak baik? Dia ini ya secara fisik normal kok ada kekurangan? Jujur, sadar atau tidak, sengaja ataupun tidak, kadang-kadang kita dalam perlakuan kepada sesama membeda-bedakan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi ini dari Mazmur 145. Daud mau mengatakan kepada kita yang pertama, dalam kehidupannya ada pengakuan. Dalam kehidupannya ada dalam kesadaran bahwa hanya Tuhan, Allah yang layak dipuji, diagungkan dan disembah. Kitab Mazmur ini unsur yang terdalam adalah pujian kepada Tuhan. Dan salah satu bagian dari Mazmur 145 adalah sebuah ajakan yang datang kepada kita dari pemazmur, dari Daud, untuk menyembah Tuhan yang menyatakan kasih dan kuasanya itu lewat perbuatan-perbuatan yang dahsyat, lewat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dan kasih dan kuasa itu terjadi dalam sejarah dunia sepanjang perjalanan kehidupan umat atau bangsa pilihan Tuhan. Daud mau mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan
pernah tergantung pada situasi atau kondisi tertentu. Dasar dari ungkapan syukur Daud ini adalah karya keselamatan yang Tuhan buat dalam kehidupan umat Israel, umat pilihannya. Tuhan yang sudah kasih keluar dari Mesir, di mana mereka dijajah, ditindas. Tuhan sudahlah yang bawa masuk mereka ke tanah Kanaan. Tuhan yang juga telah memimpin mereka. Dan bahkan Daud menyadari kepemimpinannya sampai saat ini adalah karena kasih dan kuasa Tuhan yang terus menyertai dan memampukannya. Hal yang Daud mau angkat lewat bacaan kita, poin yang pertama. Kasih Allah itu kekal. Kuasa Allah itu kekal. Poin yang kedua. Dalam bacaan ini Daud mau memperlihatkan, menunjukkan kepada kita sifat-sifat daripada Allah itu. Pada ayat yang ke-8, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu besar setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, adil dalam menyatakan kasih-Nya. Tuhan itu mengenyangkan semua orang, memberi makan bagi yang menantikan Dia. Tuhan membuka tangan, Tuhan adil dalam segala jalannya, dan Tuhan penuh kasih setia dalam perbuatan-perbuatannya. Bahkan Tuhan itu dekat pada orang yang berseru kepadanya. Itu sifat-sifat daripada Allah yang digambarkan oleh Daud. Dan kasih Allah yang merata, kasih Allah yang adil itu sebenarnya nampak ketika Allah menciptakan kita manusia. Setiap kita, saya dan Bapak Mama, kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Pada saya dan Bapak Mama diberikan kemuliaan dan hormat. Dan itulah harga daripada setiap kita. Keadilan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan kepada semua kita. Sifat Tuhan ini tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan dalam perlakuan kepada umatnya. Dalam bagian bacaan lain dikatakan, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Jadi pemazmur Daud dalam hal ini mau menggambarkan kepada kita bagaimana Allah yang adil dalam menyatakan kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Dari dua hal yang diangkat oleh pemazmur ini, saya juga mengambil 2 poin untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, mari kita menyembah Allah yang kuasa dan kasih-Nya itu tidak berubah. Mari kita menyembah Allah yang ada dalam kekekalan akan kasih dan kuasa-Nya itu. Sepatutnya kita memuliakan Tuhan. Karena perlakuan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Seberapa cemar, bobrok kehidupan kita, kotor dan najisnya kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap menanti kita. Dia tetap merangkul kita dalam berbagai-bagai caranya. Kasih Allah tidak tergantung situasi dan kondisi tertentu. Karena itu, hidup kita memang harus memuliakan Tuhan. Bukan karena supaya kita diberkati Tuhan, tetapi karena kita sudah dikasihani Tuhan. Kasih yang tetap dan melekat, kasih yang setia kepada kita. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Dan kasih itu yang membuat kita harus terus bersyukur dan bersyukur, mencari Tuhan. Karena kasih-Nya selalu ada bagi kita, saya dan Bapak Mama. Kadang-kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi di situ Tuhan ada bagi kita. Kasih-Nya setia, kuasa-Nya ada bagi kita.
Karena itu memang tidak ada alasan untuk kita tidak mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita tahu siapa kita dalam kelemahan dan keterbatasan. Dan kebergantungan kita kepada kasih, kuasa yang tidak terbatas dan berkeputusan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Banggalah dengan diri kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang kita merasa rendah diri. Kadang-kadang kita merasa tidak laku. Kadang-kadang kita merasa kita bukan apa-apa. Padahal Tuhan kasih kita kemuliaan dan hormat. Tuhan tidak membeda-bedakan dalam kasih-Nya. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita melihat orang lain rendah di mata kita. Kadang-kadang perlakuan kita berbeda kepada sesama kita. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal khotbah, kita pakai kriteria. Kita pakai standar untuk menilai orang dan memperlakukan orang. Tidak ada yang berbeda. Tuhan menciptakan kita. Perbedaan itu anugerah. Berbeda dalam nilai seorang manusia tidak ada, tapi dalam karakter, dalam secara fisik, secara ekonomi, secara sosial, kita ada dalam perbedaan-perbedaan itu. Tapi itu tidak menjadi ukuran untuk kita memperlakukan sesama kita. Ada yang dengan karakter cerewet, omong banyak, suka kritik, lalu kita bilang ini orang nih tidak ada kerja kok, hanya kritik dan perhatikan saja. Bersyukurlah dalam persekutuan yang kalau Tuhan hadirkan dia, mungkin mengajak kita untuk melihat kekurangan kita, berbenah diri. Atau ada yang terlalu diam, lalu kita bilang ini orang nih tidak ada mulut hidung, tidak ada kontribusi sedikit untuk pembangunan persekutuan. Mungkin memang Tuhan sengaja menciptakan dia ada di tengah-tengah kebersamaan kita, supaya kita belajar juga untuk tenang. Berdiam sedikit di dalam kebersamaan untuk menghargai orang lain. Perbedaan karakter, cara pandang, karunia, talenta, Tuhan ciptakan bukan untuk sebuah pembanding-bandingkan, bahwa kita lebih hebat, atau kita paling dicari, atau kita paling dibutuhkan. Tetapi menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan kita, membangun iman kita, dan saling mendukung, saling melayani. Karena dengan perbedaan-perbedaan itu, justru di situ kita saling membutuhkan. Kita bawa firman Tuhan ini, kita renungkan dalam kehidupan kita. Dalam memperlakukan orang atau menilai diri kita. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Ada sebuah cerita tentang pelangi. Ada pertengkaran yang terjadi di antara warna-warni pelangi. Si merah bilang begini, saya lambang keberanian. Tanpa saya tidak ada perubahan. Tiba-tiba kuning bilang begini, nanti dulu, saya lambang keceriaan. Tidak ada saya, dunia akan suram. Hijau bilang, jangan terlalu percaya diri. Saya lambang kehidupan. Lihatlah tanaman, tumbuh-tumbuhan, kesuburan bagi dunia ini. Si ungu tak mau kalah. Dia bilang, saya lambang kekuasaan. Lihatlah semua orang mencari saya. Warna pelangi, merah, kuning, hijau, ada jingga juga. Dia bilang, nanti dulu. Lihatlah sayur-sayuran, buah-buahan. Saya vitamin. Saya dibutuhkan oleh dunia ini. Biru juga tidak mau kalah, dia bilang, saya
lambang keteduhan. Dunia akan kacau balau kalau tanpa saya. Masing-masing dengan suara yang semakin meninggi dan melengking. Mau menyatakan bahwa saya yang paling dicari, saya yang paling dibutuhkan, saya yang nomor satu. Dengan perseteruan yang semakin sengit, tiba-tiba terdengar di langit suara yang menggelegar, kilat disertai guntur. Tanpa dikomando, warna-warni ini saling berpelukan. Dan tiba-tiba terdengar dari langit suara yang berkata, "Hai warna-warni yang bodoh, mengapa kalian bertengkar? Dalam perbedaan itulah kalian diciptakan untuk menunjukkan keindahan." Kita semua berbeda. Kita diciptakan dalam perbedaan, kelebihan dan kekurangan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dari Tuhan yang kita imani. Yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Dia cipta kita. Dasar dari iman kita, Allah Tritunggal. Dia menciptakan kita. Tapi karena keberdosaan kita, Dia menyelamatkan kita. Karena kita manusia yang rapuh, Dia terus berkarya dalam Roh Kudus-Nya, membaharui, memimpin kehidupan kita. Kasih dan kuasa Allah tidak pernah berhenti dan berkesudahan. Dan itu Allah yang kita sembah. Allah yang maha kekal itu. Dan dari kasih yang maha kekal itu, Ia juga tidak membeda-bedakan manusia. Semua orang berharga di mata Tuhan. Kalau kita semua sama di mata Tuhan, sebenarnya siapa kita yang membanding-bandingkan dan membeda-bedakan dalam perlakuan kita kepada sesama? Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Selamat menjalani minggu baru yang masih Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.